Bab 931. Bukankah kau bilang kau tak akan bertarung? Apakah kita benar-benar akan menemukan Xiao Changqing secara langsung? Ketika mobil berhenti di rumah sakit Queen Mary, Cheng Feier menatap Ye Feng dengan cemas. Menurut informasi yang mereka miliki, keluarga Xiao dan keluarga Hong tidak sepenuhnya sama. Meskipun keluarga Hong merupakan keluarga terbesar di kota perjudian, mereka masih terlibat dalam bisnis yang legal, jadi mereka masih memiliki keuntungan. Oleh karena itu, mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang pihak lain yang melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim ketika mereka pergi untuk menghancurkan tempat tinggal keluarga Hong. Namun, keluarga Xiao berbeda. Mereka pada dasarnya terlibat dalam bisnis menjilati darah dari pedang, dan metode mereka sangat berdarah. Akan sedikit berisiko jika mereka menerobos masuk seperti ini. Ye Feng menatapnya dengan tatapan meyakinkan. Jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga menahan diri. Aku akan berusaha untuk tidak bergerak. Dengan itu, dia mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil. Cheng Feier tidak punya pilihan selain mengikuti. Ketika keduanya tiba di pintu masuk rumah sakit, mereka melihat beberapa pria berjongkok di luar sambil merokok. Ketika mereka melihat keduanya, tatapan mereka menjadi lebih waspada. Ye Feng dan Cheng Feier tampaknya tidak menyadarinya dan langsung berjalan ke lobi rumah sakit. Dua gangster segera mengikuti. Rumah sakit Queen Mary dulunya adalah rumah sakit swasta kelas atas. Mereka yang bisa datang ke sini untuk berobat hanyalah orang kaya atau bangsawan, sehingga pasiennya tidak sebanyak yang mereka bayangkan. Mereka berdua menerima kabar dari Hong Xiaotian bahwa Xiao Changqing saat ini berada di bangsal VIP di lantai 3. Oleh karena itu, mereka tidak tinggal di lobi di lantai pertama dan bersiap untuk naik lift ke lantai 3. Tepat saat mereka berdua sedang menunggu lift, dua gangster di belakang mereka segera mempercepat langkah dan datang di depan mereka. Kalian berdua ke sini mau ke dokter atau mau ketemu seseorang? Salah satu gangster berambut kuning itu bicara lebih dulu. Dia mengenakan kemeja hitam lengan pendek dengan tato naga hijau di lengannya, takut orang lain tidak tahu bahwa dia adalah orang jahat. Bertemu seseorang, jawab Ye Feng santai. Siapa yang kau cari? Pemuda berbahaya itu terus bertanya. Sabar. Ye Feng menghargai kata-katanya seperti emas. Tentu saja. Kalau kamu ke rumah sakit bukan untuk menjenguk pasien, apa kamu mau menjenguk orang mati? Aku tanya, apa hubunganmu dengan pasien itu? Teriak gangster itu dengan marah. Ye Feng menatapnya dengan tenang. Apa hubunganku dengan pasien itu denganmu? Siapa kamu? Apakah aku harus menjawabmu? Gangster muda itu langsung mencibir. Tidak apa-apa kalau kau tidak menjawab, tapi aku khawatir kau tidak bisa menjenguk mereka hari ini. Rumah sakit tutup hari ini. Kembalilah lain kali. Ye Feng langsung mengerutkan kening. Apakah rumah sakit ini milik keluargamu? Apa kau pikir kami tidak buka hanya karena kau bilang begitu? Kedua gangster itu saling berpandangan dan tertawa. Begini saja. Meskipun aku bukan pemilik rumah sakit ini, direktur rumah sakit ini harus memanggilku, kakak, setiap kali bertemu. Kalau aku bilang tidak buka hari ini, mereka harus tutup. Kau mengerti, nak? Kalau kau tidak mau mati, pergilah. Bibir Ye Feng melengkung. Lalu bagaimana kalau aku bersikeras naik? Pria muda yang berbahaya itu segera mengeluarkan pisau militer dari belakangnya dan memainkannya di tangannya. Ia menyunggingkan senyum sinis. Kalau begitu, aku akan memotong paha belakangmu dan kau boleh memanjat. Kalau begitu, mari kita coba. Senyum di wajah Ye Feng semakin lebar. Pada saat ini, pintu lift terbuka. Dia menendang kedua gangster itu ke dalam lift dan mengikuti mereka masuk. Cheng Feier tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Bukankah mereka sudah sepakat untuk tidak bertengkar? Sesungguhnya mulut manusia adalah pembohong. Kemudian, dia mengikutinya masuk dan pintu lift perlahan menutup. Ketika dibuka lagi, mereka sudah berada di lantai 3. Saat pintu lift terbuka lagi, dua pria dengan luka memar terlempar keluar dan jatuh dengan keras di lorong. Di koridor di lantai 3, ada juga lebih dari selusin orang muda dan berbahaya yang menjaganya. Orang-orang itu langsung waspada. Mereka mengeluarkan kapak, pisau, dan tongkat mereka, lalu bergegas menghampiri. Ye Feng dan Cheng Feier perlahan keluar dari lift. Ketika mereka melihat sekelompok orang yang garang ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk saling memandang. Totalnya 13. Kamu mau berapa? Kenapa kamu mau 7? Kamu cuma ngasih aku 6. Karena aku lebih kuat darimu. Ini bukan soal kekuatan. Ini soal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kalian memberi saya lebih sedikit, kalian meremehkan saya. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan mulai bertinju. Pukulan ini setidaknya punya kekuatan 30 tahun. Aku takut, aku takut.
Aku beri satu lagi, ya. Lebih tepatnya begitu. Sekelompok anak muda yang berbahaya di seberang mendengar mereka berdua berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti dan langsung marah. Kalian masih mau berkelahi? Kalau tidak mau berkelahi, enyahlah. Ye Feng dan Cheng Feier memiliki senyum jahat yang sama di wajah mereka saat mereka bergegas maju pada saat yang sama. Xiao Changqing sedang mengobrol dengan ayahnya di bangsal. Setelah transfusi darah darurat di rumah sakit, ditambah resep yang ditinggalkan oleh dermawannya, kondisi fisik ayahnya telah pulih. Saat itu, ia sudah bisa duduk dan berbicara. Ayah, kurasa kecelakaan mobil ini tidak sesederhana itu. Kemungkinan besar musuh memang sengaja merencanakannya. Xiao Changqing sedang mengupas apel sambil mengobrol dengan ayahnya dengan hormat. Tuan tua Xiao bernama Xiao Xuan, dan beliau adalah mantan kepala keluarga Xiao. Karena usianya yang sudah lanjut, beliau menyerahkan semua urusan keluarga kepada putranya untuk ditangani sambil menikmati masa tuanya. Kemarin, dia telah membuat janji dengan beberapa teman lama untuk pergi memancing, tetapi dia tidak menyangka bahwa kecelakaan mobil yang serius akan terjadi di jalan dan pengemudinya akan meninggal di tempat. Untungnya, dermawan kecil itu muncul tepat waktu. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Mendengar tebakan putranya, ia mengangguk setuju. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini, tapi keluarga Xiao kita punya terlalu banyak musuh. Saya khawatir kita tidak akan bisa menemukan pelakunya dalam waktu singkat. Xiao Changqing langsung mendengus. Siapa lagi? Selain keluarga Hong, siapa lagi di seluruh kota judi ini yang berani menyerang keluarga Xiao? Xiao Xuan memejamkan mata dan berpikir sejenak. Akhirnya, ia menggelengkan kepala. Terkadang, orang yang paling dicurigai bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Sebelum ada bukti, kita tidak boleh bertindak gegabah. Xiao Changqing mengangguk setuju. Jangan khawatir, ayah. Aku akan menangani masalah ini. Aku sudah mengirim lebih banyak orang untuk melindungi keselamatanmu 24 jam sehari. Aku jamin tempat ini sudah dikepung seperti ember besi. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, pintu bangsal didorong terbuka dengan paksa. Seorang bawahan dengan wajah memar bergegas masuk dengan panik. Tuan Xiao, sesuatu yang buruk telah terjadi. Dua orang telah menerobos masuk. Xiao Changqing baru saja berjanji kepada ayahnya bahwa seekor lalat pun tidak akan bisa terbang di sini, tetapi dua orang yang masih hidup langsung menyerbu masuk. Ini hanyalah tamparan di wajahnya. Di mata ayahnya, bukankah ini berarti dia tidak berguna? Meskipun dia telah mengambil alih sebagian besar urusan keluarga Xiao, banyak bisnis inti masih berada di tangan ayahnya. Asal dia mau, dia masih bisa melumpuhkannya sebagai kepala keluarga kapan saja. Dia masih memiliki dua adik laki-laki yang mengincar posisi ini. Memikirkan hal ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Ayah, beristirahatlah dengan tenang. Aku akan segera kembali, katanya buru-buru berdiri dan berkata dengan hormat. Bab 932 Aku pikir kau di sini untuk menipuku, benar. Xiao Xuan melambaikan tangannya dengan wajah muram. Silakan. Xiao Changqing berjalan keluar bangsal dengan wajah muram. 9 pengawal berkacamata hitam berdiri di luar pintu. 9 orang ini adalah pengawal pribadinya, dan masing-masing dari mereka adalah ahli papan atas yang disewa dengan banyak uang. Sebenarnya mereka sudah mendengar suara-suara perkelahian di koridor, tetapi sebelum menerima perintah, mereka tidak dapat meninggalkan tempat itu. Xiao Changqing menatap ujung koridor dengan muram. Jeritan terus terdengar dari sudut koridor. Bisa dibayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Tak lama kemudian, salah seorang bawahannya terlempar keluar dari koridor dan mendarat dengan keras di tanah sambil mengerang kesakitan. Lalu, 2, 3, 4. Bawahannya terbang satu demi satu dan menumpuk bersama. Bisa dibilang sangat spektakuler. Ketika yang ke-13 terbang keluar, seorang pria dan seorang wanita muncul di ujung koridor. Pria itu mengenakan setelan jas hitam, dan wanita itu mengenakan gaun hitam. Pria itu tampan dan wanita itu cantik. Bisa dibilang mereka pasangan yang serasi, persis seperti di film Tuan dan Nyonya Smith. Namun, pemandangan ini sangat mempesona di mata Xiao Changqing. Kedua pemuda ini benar-benar mampu menerobos pertahanan yang telah ia buat dan menerobos masuk secara terbuka. Ini tidak ada bedanya dengan menamparkan wajahnya dengan keras. Beraninya kau menyakiti bangsaku. Kau mencari mati. Xiao. Ini sama saja dengan menamparkan wajahnya dengan keras. Beraninya kau menyakiti bangsaku. Kau cari mati. Xiao Changqing menggertakkan giginya. Tuan Xiao, jangan salah paham. Kami di sini bukan untuk bertengkar. Kami di sini untuk membicarakan bisnis dengan Anda. Ye Feng segera menunjukkan senyum ramah. Bisnis. Begini cara kalian bicara bisnis.
Apa kalian pikir aku bodoh, geram Xiao Changqing. Mereka bersikeras melarang saya masuk, jadi saya terpaksa membiarkan mereka beristirahat dulu. Tolong jangan salah paham. Ye Feng terus membujuknya. Oke, bicara bisnis, iya. Asal kau bisa datang menemuiku hidup-hidup, aku akan bicara denganmu. Xiao Changqing tidak mau mendengarkan penjelasannya lagi dan melambaikan tangannya. 9 orang pakar papan atas langsung menyerbu bagaikan anak panah. Begitu seorang ahli melakukan suatu tindakan, orang akan tahu apakah ada tindakan. Baik dari segi kecepatan maupun gerakan, ke-9 orang ini luar biasa gesit dan ganas. Mereka jelas tak sebanding dengan sekelompok orang tak berguna di luar sana. Totalnya 9 orang. Kamu mau berapa? Ye Feng mengungkit masa lalu. 4, jawab Cheng Feier tanpa ragu. Itu tidak terlalu bagus, kan? Kalau aku memberimu lebih sedikit, bukankah itu merendahkanmu? Bukankah itu seksisme? Karena aku lebih lemah darimu. Kamu pikir kamu benar karena kamu lemah. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan mulai bertinju lagi. Petik 2. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa lagi, karena 9 ahli puncak telah tiba. Dia buru-buru mundur dan menghindari salah satu serangan jantung pencuri harimau hitam. Jurus orang ini adalah tinju harimau hitam. Tinju harimau hitam termasuk jenis tinju gajah dan dikenal karena keteguhan dan keganasannya. Orang ini memiliki kapalan tebal di tinjunya, yang lebih besar satu lingkaran daripada tinju orang normal. Satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan batu. Saat ini, banyak orang merasa bahwa seni bela diri Tiongkok terlalu lemah dan dapat dengan mudah dikalahkan oleh orang lain. Padahal, orang-orang itu hanya berpura-pura. Mereka berlatih untuk menggertak. Mereka mungkin hanya berlatih boneka kayu setiap hari dan belum pernah benar-benar berlatih tanding dengan orang lain. Namun, 9 orang di depannya semuanya memiliki niat membunuh yang kuat. Jelas mereka merangkak keluar dari tumpukan mayat. Gerakan orang-orang ini sama sekali tidak canggih. Mereka khusus digunakan untuk membunuh orang. Setiap gerakan adalah jurus pamungkas yang fatal. Pukulan orang itu meleset, tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menggunakan tendangan gemetar mendorong gunung, tubuhnya menabrak Ye Feng, dan tangan kanannya terulur ke tubuh bagian bawahnya. Gerakan ini sangat sulit diatasi. Jika dia hanya fokus melindungi tubuh bagian bawahnya, tubuh bagian atasnya pasti akan hancur. Dengan kekuatan dahsyat yang dimiliki orang ini, sekali saja terkena pukulan, diperkirakan paling tidak tulang-tulangnya akan patah dan ia akan memuntahkan darah. Dan jika dia hanya bertahan terhadap tubuh bagian atas dan tidak terhadap tubuh bagian bawah, Ye Feng akan dihajar. Akan tetapi, jika dia ingin bertahan melawan keduanya, dia harus memiliki kekuatan yang jauh melebihi pihak lainnya. Bagi seorang seniman bela diri biasa, metode terbaik saat ini adalah mundur dengan cepat, tetapi ini pasti akan menghilangkan inisiatif dan ditekan. Namun, Ye Feng bukanlah orang biasa. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan gurunya Liu Wenyuan pun harus menghindarinya, apalagi seorang seniman bela diri yang jauh lebih lemah dari gurunya. Ia tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, ia menggunakan gerakan yang sama persis dengan lawannya dan melakukan serangan balik. Orang itu jelas tidak menyangka dia akan menggunakan trik bodoh seperti itu dan langsung kegirangan. Julukannya adalah King Kong yang hidup, karena otot dan tulangnya telah ditempa sedemikian rupa sehingga menyerupai kulit tembaga dan tulang besi. Jika ia memukulnya, seekor sapi pun akan terpukul hingga mati. Anak nakal ini yang memilih bertarung dengannya sama saja dengan mencari kematian. Memikirkan hal ini, dia segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghancurkan anak ini menjadi pasta daging dan menunjukkan kekuatannya di depan Tuan Xiao. Bang! Dalam sekejap mata, tubuh mereka bertabrakan hebat, bagaikan Mars yang menabrak bumi. Seluruh bangunan tampak bergetar. Lalu, salah satu dari mereka meludahkan darah dan terlempar mundur. Semua orang memusatkan perhatian dan melihat bahwa orang yang terbang itu adalah Living King Kong. Namun, ia telah hancur berkeping-keping dan menjadi tumpukan besi tua. Salah satu lengannya hancur berkeping-keping membentuk huruf L, dan separuh bahunya juga cacat parah. Darah mengalir keluar dari mulutnya seperti mata air bautu. Bagaimana mungkin ia bisa disebut menyedihkan? Semua orang menoleh ke arah Ye Feng. Ia hanya membersihkan debu di tubuhnya, seolah tidak terjadi apa-apa. King Kong yang hidup apa? Kurasa kau di sini untuk menipuku, kan? Bab 933 dari sudut pandang manapun, dia lebih mirip pembunuh. Ye Feng langsung membunuh Living King Kong dalam satu gerakan. Pertempuran ini langsung terhenti sejenak. Teknik luar Living King Kong sudah mencapai puncak kesempurnaan. Terus terang saja, ia sangat tahan terhadap pukulan. Kemampuannya menerima pukulan merupakan yang terbaik, bahkan di antara semuanya.
Agar mampu berhadapan langsung dengannya dan tetap tidak terluka, tetapi malah melukainya dengan parah, ini hanyalah tank manusia. Yang terpenting, mereka melihat Ye Feng kurus dan berkulit lembut. Dia tidak terlihat seperti telah menjalani banyak latihan. Bagaimana mungkin tubuhnya sekuat itu? Tentu saja mereka hanya terkejut sesaat sebelum pertempuran berlanjut. Mereka semua merangkak keluar dari tumpukan mayat dan terbiasa melihat terlalu banyak kematian. Kekalahan seseorang tidak cukup untuk membuat mereka mundur. Namun, Ye Feng jelas telah menerima perlakuan khusus. Di antara 8 orang yang tersisa, hanya 2 yang tersisa untuk menghadapi Cheng Feier, sementara 6 lainnya menyerbu ke depan untuk mengepungnya. Cheng Feier sangat tidak senang dipandang rendah seperti ini, dan dia langsung menyerang balik kedua orang itu dengan gila. Kepala pelayan keluarga Xiao juga bergegas saat itu dan menatap Xiao Changqing dengan panik. Tuan, haruskah kita memanggil lebih banyak orang? Saya khawatir beberapa orang ini tidak akan bisa menghentikan mereka. Xiao Changqing tersenyum percaya diri. Jangan khawatir. Mereka semua adalah ahli top yang telah kubayar mahal untuk menyewanya. Bagaimana mungkin mereka bahkan tidak bisa mengurus 2 anak kecil? Jangan khawatir. Namun, dia ditampar lagi di wajahnya, dan kali ini bahkan lebih kejam. 6 ahli yang berhadapan dengan Ye Feng, setelah bertarung beberapa saat, menjerit kesakitan dan mundur. Kalau diperhatikan lebih teliti, terlihat ada jarum perak yang tertancap di leher mereka. Meski hanya berupa jarum setipis bulu sapi, itu membuat mereka berharap mati. Mereka berenam tidak mau repot-repot berurusan dengan Ye Feng lagi, dan segera mencabut jarum perak itu. Dalam pertarungan antar pakar, kemenangan dan kekalahan hanya bisa diputuskan dalam sekejap. Sedikit kecerobohan bisa berakibat fatal. Tepat saat mereka mencabut jarum, Ye Feng bangkit dari tanah. Kaki kanannya bergerak seperti baling-baling. Keenamnya menyemburkan darah dan terpental mundur. Pada saat yang sama, 2 orang yang melawan Cheng Feier juga terpental. 9 orang ahli papan atas musnah total. Pikiran Xiao Changqing kosong sesaat. Ia telah menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan 9 orang ini. Uang yang dihabiskan untuk mereka setiap tahun tidak kurang dari 10 juta. Tetapi sekarang, mereka bahkan belum bertahan semenit pun, dan semuanya sudah dihapuskan. Ye Feng dan Cheng Feier saling berpandangan dan tersenyum, sebelum berbalik menatap Xiao Changqing. Xiao Changqing segera mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke arah mereka berdua. Siapa yang mengirim kalian? Ye Feng sama sekali tidak takut ketika ditodong pistol. Tuan Xiao, jangan gugup. Saya sudah bilang sebelumnya, kami di sini hanya untuk membahas kesepakatan bisnis dengan Anda. Xiao Changqing langsung mencibir. Urusan apa? Kau mau kepalaku? Ye Feng terdiam. Apakah orang ini mengalami delusi penganiayaan? Tuan Xiao, simpan dulu senjatamu. Ayo duduk dan bicara pelan-pelan. Sambil berbicara, ia melangkah maju. Berhenti. Kalau kau maju selangkah lagi, aku tembak. Xiao Changqing langsung meraung, ekspresinya sangat gugup. Ye Feng tak berdaya. Ia hanya bisa terdiam, memikirkan bagaimana menjelaskannya. Pada saat ini, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar dari bangsal. Ya, apakah itu dermawan kecil? Ekspresi Xiao Changqing yang awalnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan tiba-tiba membeku. Ia segera berbalik dan melihat ayahnya, Xiao Xuan, sedang mendorong kursi roda keluar. Ayah, di luar berbahaya, kamu. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Xiao Xuan sudah mendorongnya. Ia menatap Ye Feng dengan panik. Dermawan kecil, ini benar-benar kau. Begitu melihat Ye Feng, ia begitu bersemangat hingga ingin berdiri. Namun, karena tubuhnya masih sangat lemah, ia terjatuh kembali ke kursi roda di tengah perjalanan. Xiao Changqing tercengang. Dermawan kecil. Mungkinkah? Ketika Ye Feng dan Cheng Feier melihat pria tua ini, mereka juga terlibat dalam kecelakaan mobil kemarin. Tadi, mereka mendengar Xiao Changqing memanggilnya, ayah. Mungkinkah lelaki tua ini sebenarnya adalah mantan kepala keluarga Xiao? Ini benar-benar sesuatu yang dapat ditemukan tanpa usaha apapun. Akhirnya ia tahu apa yang disebut navigasi peluang. Ini benar-benar peluang besar. Halo, Tuan Tua. Apakah Anda merasa lebih baik? Ia bergegas menghampiri. Terlihat bahwa kulit lelaki tua itu jauh lebih baik. Setidaknya, dibandingkan dengan penampilannya yang sekarat kemarin, sudah ada peningkatan yang signifikan. Aku sudah jauh lebih baik. Terima kasih sudah memikirkanku. Kalau bukan karena perawatanmu yang tepat waktu, orang tua ini pasti sudah pergi menemui Raja Neraka. Xiao Xuan sangat gembira. Ia menggenggam tangan Ye Feng erat-erat seolah-olah sedang memegang sedotan penyelamat. Xiao Changqing langsung menggaruk kepalanya. Ayah, apa ayah yakin? Maksud ayah begini. Adik kecil,
apakah dia dokter yang menyelamatkanmu? Mendengar kata-katanya, Xiao Xuan sedikit kesal. Maksudmu aku tua dan linglung? Aku bahkan tidak tahu siapa yang menyelamatkanku. Xiao Changqing buru-buru melambaikan tangannya. Bukan itu. Hanya saja, adik kecil ini terlalu jago berkelahi. Dia lebih mirip pembunuh. Bagaimana mungkin dia dokter? Mengesampingkan kelompok gangster yang telah ia atur di luar, ke-9 orang di sini semuanya adalah ahli tingkat atas. Namun, di hadapan pihak lain, mereka tak mampu menahan satu pukulan pun. Kekuatan tempur abnormal semacam ini saja sudah cukup untuk menggemparkan dunia. Jika dia memiliki keterampilan medis yang menantang surga, apakah dia masih manusia? Sebelum Xiao Xuan sempat menjawab, tiba-tiba ia mendengar seruan dari koridor. Tabib Ilahi Ye, kenapa kau di sini? Kebetulan, lelaki tua ini adalah lelaki tua yang ada di lokasi kejadian. Xiao Changqing menoleh ke belakang dan melihat seorang dokter berjas putih berjalan cepat. Ternyata Su Kaiyuan, yang berada di lokasi kecelakaan mobil kemarin. Su Kaiyuan pertama kali melihat sekelompok orang yang meratap di tanah dengan kaget, lalu ia bergegas menghampiri Ye Feng, sangat gembira. Dokter Ilahi Ye, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Dia tampak seperti seorang penggemar yang sedang bertemu dengan idolanya. Ye Feng hanya tersenyum tipis. Saya di sini untuk membicarakan bisnis dengan Tuan Xiao. Su Kaiyuan segera menoleh ke arah Xiao Changqing. Tuan Xiao, bukankah Anda mencari dermawan yang menyelamatkan ayah Anda? Tabib Ilahi Ye ini adalah salah satunya. Mendengar kata-katanya, Xiao Changqing tidak lagi memiliki keraguan. Jika ayahnya tidak sadarkan diri saat itu, ia mungkin salah mengira ayahnya orang lain. Lagi pula, Su Kaiyuan adalah salah satu orang yang mengalaminya sendiri, jadi ia pasti tidak akan salah. Sambil memikirkan hal itu, dia langsung berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Dermawan, terimalah penghormatan Xiao Changqing. Pada saat ini, sekelompok bawahan keluarga Xiao kebetulan tiba. Sebelum mereka sempat membuat keributan, mereka melihat kepala keluarga berlutut di depan seorang pemuda. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Dia dipukuli sampai berlutut begitu saja. Keluarga Xiao adalah salah satu keluarga teratas di kota perjudian, dan kepala keluarga Xiao adalah salah satu orang paling berkuasa di kasino. Seorang tokoh besar benar-benar berlutut di hadapan seorang pemuda. Ini sepenuhnya membalikkan pemahaman mereka. Bab 934 orang seperti itu ditakdirkan menjadi legenda. Ye Feng tidak menyangka Xiao Changqing akan berlutut di depannya. Ia langsung ingin membantunya berdiri. Namun, Xiao Xuan menghentikannya. Dermawan kecil, kau pantas menerima penghormatan ini. Kalau saja aku tidak merasa tidak nyaman, aku pasti akan berlutut di hadapanmu. Ye Feng mendengarnya berkata demikian, jadi dia hanya bisa menerima penghormatan Xiao Changqing. Dermawan kecil, kau bilang ingin bicara bisnis denganku. Kalau ada yang ingin kau katakan, aku pasti akan melakukannya. Wajah Xiao Changqing tak lagi sesombong sebelumnya saat ia bertanya dengan hormat. Ye Feng segera memberitahunya rencananya untuk turnamen Raja Judi. Saat itu, kuharap keluarga Xiao bisa membantuku, setidaknya jangan merusak rencanaku. Setelah Xiao Changqing mendengar ini, dia ragu-ragu. Masalah ini memang agak sulit untuk ditangani. Sebagai penyelenggara kompetisi, keluarga Xiao memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan setiap peserta. Jika seseorang melakukan sesuatu selama kompetisi dan keluarga Xiao tidak melakukan apapun, mereka pasti akan dikritik. Saat ia ragu-ragu, Xiao Xuan tiba-tiba berkata, kupikir itu masalah yang sulit. Ini hanya masalah kecil. Dermawan kecil, kau tak perlu membicarakannya dengan kami. Kau bebas melakukan apapun yang kau mau. Jika ada yang berani menghentikanmu, mereka akan melawan keluarga Xiao kami. Mendengar ucapan ayahnya, Xiao Changqing mengangguk setuju. Benar. Karena bajingan ini musuh dermawan kita, maka dia juga musuh keluarga Xiao kita. Kalau perlu, keluarga Xiao kita juga bisa membantu. Ye Feng menerima janji keluarga Xiao dan mengangguk puas. Baiklah, dengan janjimu, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Kalau begitu, aku pamit dulu. Xiao Xuan agak enggan. Dermawan kecil, apakah kau sudah pergi? Ye Feng tersenyum padanya. Tuan tua, istirahatlah yang cukup. Jika Anda merasa tidak enak badan, hubungi saya. Kemudian, dia memberinya nomor teleponnya dan bergegas pergi bersama Cheng Feier. Xiao Xuan menatap punggungnya dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Di usia semuda ini, dia sudah memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Masa depannya tak terbatas. Su Kaiyuan langsung mengangguk setuju. Setelah mengamati proses perawatan Ye Feng kemarin, keterampilan medisnya juga meningkat pesat.
Ia sangat terkesan dengan Ye Feng. Dia merasa terhormat mendengar idolanya dipuji. Xiao Changqing menatap bawahannya yang berguling-guling di tanah dan tak kuasa menahan senyum getir. Dia tidak hanya jago pengobatan, tapi juga jago bela diri. Orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi legenda. Ye Feng dan Cheng Feier kembali ke mobil dan menghela napas lega. Dia akhirnya berhasil menempatkan dua keluarga besar di kota judi. Dengan begitu, akan jauh lebih mudah untuk menangkap Ah Ken, Raja Pencuri. Setelah melewati dua rintangan terbesar, akhirnya aku bisa beristirahat. Aku berencana pergi ke mall dulu dan membeli beberapa celana jin. Gaun itu membatasi kekuatanku. Cheng Feier jelas masih termenung karena dipandang rendah barusan. Dia bilang akan melawan 4 orang, tapi akhirnya hanya membunuh 2 orang. Hal ini membuatnya kehilangan muka di hadapan Ye Feng. Ye Feng menahan tawanya. Jangan cari alasan, kekuatan tidak bergantung pada apa yang kau kenakan. Jika kau cukup kuat, kau bisa menang bahkan jika kau telanjang. Apa katamu? Mata Cheng Feier langsung melebar karena marah, seolah-olah dia akan mempertaruhkan nyawanya. Itu. Meskipun keluarga Hong dan Xiao berjanji untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, bukan berarti orang lain tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Karena itu, kita harus tetap memperkuat kekuatan kita sendiri. Ye Feng segera mengganti topik. Perhatian Cheng Feier memang teralih. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum. Bukankah sudah kubilang sebelumnya, aku ingin mengakuisisi Golden Sub Security Group? Cheng Feier tercengang. Apa kau serius? Kukira kau bercanda. Ye Feng memutar matanya. Siapa yang bercanda denganmu? Mengerti. Dengan itu, dia menyalakan mobilnya. Cheng Feier langsung terdiam. Kenapa dia merasa pria ini akan melakukan apapun yang diinginkannya? Kenapa dia tiba-tiba ingin mengakuisisi Golden Sub Security Group? Lagi pula, apakah dia punya uang sebanyak itu? Navigasi perburuan harta karun terdeteksi, silakan belok kiri 200 meter di sepanjang jalan saat ini. Tepat saat Ye Feng mengikuti navigasi dan bergegas menuju Golden Sub Security, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia tertegun sejenak, mengira bahwa dia salah dengar. Dia baru saja memicu navigasi peluang kemarin, dan hari ini, dia telah memicu navigasi perburuan harta karun lagi. Apa sebenarnya yang dilakukan sistem ini? Meski bingung, dia tetap mengubah rutenya di menit terakhir. Bukankah kita akan pergi ke Golden Sub Security? Cheng Feier bingung ketika melihatnya tiba-tiba mengubah rutenya. Apakah kamu percaya pada panggilan takdir? Ye Feng mengajukan pertanyaan aneh saat mengemudi. Panggilan takdir apa? Ada apa denganmu? Cheng Feier mengerutkan kening ketika mendengar omong kosongnya. Aku terus merasa seolah ada suara yang memanggilku di dunia tak kasat mata, memaksaku untuk terus maju sesuai panggilannya. Ye Feng melanjutkan bicaranya dengan cara yang misterius. Gila. Cheng Feier merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat mendengar itu. Ia buru-buru melihat keluar jendela dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengubah pemahamannya. Setelah berkendara sekitar 10 menit, mereka memasuki pasar barang antik. Pasar barang antik ini memang tidak terlalu besar, setidaknya tidak sebanding dengan jalanan yang Cheng yang ramai. Namun, masih banyak turis yang berkeliaran di sana. Ye Feng menepikan mobilnya dan terus mengikuti notifikasi sistem. Tak lama kemudian, ia tiba di tengah kerumunan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi dia sebenarnya dikelilingi oleh 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar. Ye Feng menarik Cheng Feier dan menerobos kerumunan dengan kasar. Ia langsung dimaki banyak orang, tetapi ia menutup mata terhadap mereka. Saat ia masuk ke barisan depan, pandangannya langsung tertarik oleh sebuah benda di atas meja. Piala 9 naga. Bab 935 Piala 9 naga lagi. Ye Feng tidak menyangka akan bertemu dengan Piala 9 naga di sini. Ia tak bisa menahan diri untuk mengingat pertama kali bertemu Chen Xuan. Saat itu, Chen Xuan sedang menjual Piala 9 naga leluhur di pasar barang antik. Pada akhirnya, melalui perjodohannya, Piala 9 naga dibeli oleh Shen Guanlin, orang tua dari keluarga Shen, dengan harga tinggi sebesar 80 juta yuan. Berkat Piala 9 naga, ia tidak hanya berteman dengan Tuan Shen, tetapi juga menjalin hubungan dengan Chen Xuan. Oleh karena itu, ia memiliki perasaan khusus terhadap Piala 9 naga. Total ada 9 keping set Piala 9 naga, dan tidak diketahui di mana mereka tersebar. Suatu kebetulan bisa melihat salah satunya di sini hari ini. Terlebih lagi, setelah pemindaiannya yang mendalam, dia yakin bahwa Piala 9 naga itu asli. Ia mengalihkan pandangannya tanpa berkedip dan menoleh ke arah orang di kios itu. Ia tertegun. Tepatnya, ini bukan kios barang antik, melainkan kios judi.
Di tengahnya ada meja berisi kartu poker, dadu, dan pai gold. Seorang pria parubaya sedang duduk di meja. Ia mengenakan setelan jas yang disetrika rapi dan tampak angkuh. Di belakangnya berdiri 5 hingga 6 pria dan wanita muda berusia 20-an dan 30-an. Dilihat dari penampilan mereka, mereka bukan orang Cina, tetapi memiliki ciri-ciri orang Korea. Ye Feng berbalik dan menatap seorang pria yang sedang menonton acara itu. Kakak, apa yang mereka lakukan? Sang kakak juga orang yang ramah dan langsung menjelaskan kepadanya, orang-orang ini dari Korea. Kudengar mereka datang ke sini untuk berpartisipasi dalam turnamen Raja Judi. Kebetulan mereka sedang berjalan-jalan di jalan antik hari ini dan tiba-tiba terpikir untuk mendirikan kios judi ini. Cheng Feier juga sangat penasaran. Apa yang mereka pertaruhkan? Perlakuan terhadap wanita cantik memang berbeda. Begitu ia bertanya, beberapa pria di sekitarnya berebut menjawab. Saat pertama kali memulai, mereka hanya punya 10.000 yuan. Selama lawan bertaruh 1.000 yuan melawan mereka, mereka bisa mengambil semuanya jika menang. Namun, segelintir orang ini memang kuat. Banyak yang menantang mereka, tetapi pada akhirnya, mereka semua kalah. Ya, baru pagi ini, mereka sudah menang lebih dari 200 juta. Kamu lihat piala 9 naga. Itu juga dimenangkan oleh pedagang barang antik. 10.000 dolar untuk berpartisipasi, dan mereka sudah memenangkan 200 hingga 300 juta. Orang-orang Korea ini sungguh luar biasa. Saya khawatir mereka bahkan lebih kuat daripada Hong Ji-ajun. Sepertinya Raja Judi tahun ini akan dimenangkan oleh orang Korea. Itu benar. Mendengar ini, Cheng Feier langsung menoleh ke arah Ye Feng. Rekor pertempuran yang mengerikan ini sebanding dengan orang ini. Awalnya ia mengira rekor pertarungan Ye Feng sudah gila. Ia tak menyangka akan bertemu ahli seperti itu di sini. Dia hanya tidak tahu siapa yang akan menang di antara mereka berdua. Ye Feng mendengar penjelasan semua orang dan akhirnya mengerti. Jadi, orang Korea ini memancing di sini. Namun, untuk menjalankan bisnis semacam ini, seseorang harus memiliki keterampilan berjudi yang baik. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan kehilangan segalanya. Pada saat ini, pria parubaya yang sedang duduk itu membuka mulutnya dan mengucapkan banyak kata. Tak seorang pun bisa mengerti maksudnya. Untungnya, seorang pemuda yang berdiri di sampingnya menjelaskan dengan bahasa Mandarin yang terbata-bata, guru saya bilang kita bertaruh pada piala 9 naga, yang nilainya 100 juta yuan. Kamu cukup bertaruh 10 juta yuan. Kalau kamu menang, kami tidak hanya akan mengembalikan uang taruhan, tapi kamu juga bisa membawa pulang piala 9 naga. Setelah dia selesai berbicara, orang banyak langsung riuh. Piala 9 naga senilai 100 juta yuan hanya membutuhkan 10 juta yuan untuk menang. Sungguh menggiurkan. Namun, sebagian besar orang hanya bisa melihatnya dengan rasa iri, karena ambang batas 10 juta telah menghentikan sebagian besar orang untuk masuk. Setelah sekian lama, tak seorang pun yang berani menantangnya. Tatapan pria parubaya itu perlahan menyapu kerumunan. Ia menggelengkan kepala kecewa, lalu berbicara lagi. Pemuda itu ragu sejenak, seolah-olah ia bimbang apakah ia harus menerjemahkannya dengan jujur. Pria parubaya itu segera menoleh dan memaki dia. Pemuda itu tak punya pilihan selain menerjemahkannya dengan jujur. Guruku bilang orang Tionghoa itu semua orang gila. Aku sudah membuat konsesi sebesar itu, tapi tak ada yang berani menantangku. Sungguh menggelikan. Saat dia selesai menembakkan meriam peta, dia langsung membuat semua orang marah. Orang Korea saja berani menertawakan kita. Apa kalian lupa kalian orang macam apa dulu? Benar. Kalau kami orang sakit, kalian bahkan bukan orang sakit. Kalian semua cuma babi-babi bodoh. Bukankah itu cuma judi kecil? Apa hebatnya? Kalau kalian punya kemampuan, ayo kita adu tinju dan tendangan. Aku akan melawan kalian bersepuluh sendirian. Sial, aku bertaruh nyawaku denganmu. Berani. Inilah yang ingin dilihat pria parubaya itu. Ia segera mengucapkan beberapa patah kata lagi. Pemuda itu menerjemahkan lagi. Marah itu percuma. Kalau kamu punya kemampuan, kita lihat saja apa yang terjadi di meja judi. Aku beri kamu waktu 3 menit untuk berpikir. Kalau tidak ada yang datang menantang kita, kita ambil piala 9 naga. Begitu dia mengatakan hal itu, orang banyak itu langsung terdiam. Sekalipun mereka punya 10 juta, mereka tidak akan berani berjudi. Orang-orang ini mampu memenangkan ratusan juta hanya dengan 10.000 yuan. Kekuatan mereka memang agak tidak biasa. Lebih baik bertaruh dengan mereka daripada membuang-buang uang. Setidaknya akan ada riak-riak kecil. 2 menit tersisa. 1 menit tersisa. Waktunya habis. Sepertinya tidak ada yang berani menantangku.
Pria muda itu menampakkan ekspresi menghina dan menundukkan kepalanya untuk membisikkan beberapa patah kata kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu juga perlahan berdiri dan menatap semua orang dengan jijik. Lalu, ia berkata dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, sekelompok pengecut. Dengan itu, dia memerintahkan bawahannya untuk berkemas dan pergi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara marah dari kerumunan. 10 juta, ya. Aku mau main sama kalian. Bab 936 Kami orang Tiongkok tidak tahu malu seperti Anda. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria parubaya dengan perut buncit berjalan keluar. Dilihat dari aksennya, dia seharusnya berasal dari Nagada di timur laut daratan. Dia mengenakan kaos longgar dan celana pendek, rantai emas setebal kelingking, dan beberapa cincin batu permata di jari-jarinya. Jelas sekali dia seorang Taipan. Pria parubaya itu balas menatapnya dan mengucapkan beberapa patah kata. Pemuda di sebelahnya langsung menerjemahkan, kamu yakin mau main denganku? Kalau kalah, 10 juta itu tidak bisa dikembalikan. Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Pria gemuk itu langsung mencibir. Jangan khawatir. Kami orang Tionghoa tidak tahu malu sepertimu. Aku yang akan menanggung kerugiannya. Pemuda itu langsung menyerahkan taruhannya. Tidak ada bukti. Ayo kita tanda tangani kontrak kalau salah satu dari kita ingkar janji setelah kalah. Si gendut itu langsung mencibir, mengambil kontrak, dan menandatangani namanya. Pria parubaya itu kemudian berbalik dan membungkuk sedikit kepadanya. Nama saya Li Yangqi. Senang bertemu Anda. Si gendut itu duduk tepat di hadapannya. Jangan sok. Ayo kita mulai. Li Yangqi juga duduk perlahan dan menunjuk berbagai taruhan di atas meja. Kamu mau bertaruh yang mana? Si gendut menunjuk dadu. Ayo kocok dadunya. Siapapun yang punya angka tertinggi menang. Terbaik dari 3. Li Yangqi tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kamu duluan. Si gendut itu tidak menanggapinya dengan basa-basi. Ia langsung melemparkan 3 dadu ke dalam wadah dadu dan mulai mengocoknya. Ye Feng memperhatikan cara dia mengocok dadu. Dia jelas seorang penjudi tua. Kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Kebanyakan turis daratan yang datang ke kota judi itu memang untuk berjudi. Mereka kurang lebih punya kemampuan. Bang! Si gendut mengocoknya beberapa kali dan membanting cangkir dadu itu ke meja. Tanpa membuang waktu, ia membukanya. 6, 5, 5. Semua orang langsung berseru. Ketika mereka melihat penampilan impulsif si gendut tadi, mereka mengira dia orang kaya dan bodoh. Mereka tidak menyangka dia benar-benar punya keterampilan. Ketiga dadu tersebut berjumlah 16 poin, yang sudah sangat tinggi. Memang, seseorang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Li Yangqi juga memandang si gendut dengan cara baru. Ia perlahan mengacungkan jempol. Mengesankan. Si gendut tersenyum bangga. Jangan menyanjungku. Cepat dan goyangkan. Li Yangqi tidak berkata apa-apa lagi. Ia meraih cangkir dadu dan mengocoknya beberapa kali, lalu perlahan membukanya. 6 poin, 6 poin, 6 poin, totalnya 18 poin. Semua orang terkesiap. Orang Korea ini memang kuat. Dia mencetak 18 poin tanpa ragu, dan si gendut itu kalah di ronde pertama. Senyum di wajah lelaki gemuk itu telah membeku, dan butiran keringat merembes keluar dari dahinya. Dia masih sangat percaya diri dengan keterampilan mengocok dadunya, tetapi dia tidak menyangka keterampilan lawan akan jauh di atasnya. Alasan mengapa ia berani berdiri sebagian karena sentimen nasionalnya, dan sebagian lagi karena ia merasa yakin bahwa ia bisa menang. Namun sekarang, tampaknya agak sulit. Kali ini, ia tak berani lengah. Ia meraih cangkir dadu dan mengocoknya dengan hati-hati. Ketika wadah dadu dibuka lagi, hasilnya adalah 6, 6, 6. Ketiga dadu semuanya bernilai 6, dengan total 18 poin. Babak ini menguntungkan posisi tak terkalahkan. Si gendut langsung berteriak kegirangan dan meloncat dari kursinya. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Kekuatan si gendut ini memang luar biasa. Pantas saja dia berani berdiri dan menantang. Tampaknya pemenang tantangan ini masih belum diketahui. Berbeda dengan keterkejutan orang lain, wajah Li Yangqi masih belum menunjukkan banyak emosi. Ia hanya diam-diam mengambil cangkir dadu dan mengocoknya beberapa kali. Suara mendesing. 6 poin, 6 poin, 6 poin, itu juga 18 poin. Pada ronde kedua, keduanya bertarung hingga skor imbang. Pada ronde ketiga, si gendut menggosok-gosok tangannya dengan gugup. 2 dari 3 pertandingan. Rekornya saat ini adalah 1 kekalahan dan 1 hasil imbang. Jika ia kalah lagi dalam pertandingan ini, tak akan ada peluang untuk membalikkan keadaan. Tidak peduli apapun, dia harus memenangkan ronde ini. Hua, hua, hua.
Kali ini, dia mengocok cangkir dadu itu dalam waktu yang sangat lama, dan dahinya basah oleh keringat. Semua orang di sekitarnya mendesak dengan tidak sabar. Hua! Ketika cangkir dadu berhenti, si gendut tak kuasa menahan senyum. Sepertinya ia sangat percaya diri dengan permainan ini. Ketika dia membuka wadah dadu sedikit demi sedikit, semua orang terkejut saat mendapati ketiga dadunya bertumpuk bersama, dan yang paling atas adalah angka 6. Sial, teknik ini terlalu kuat, iya. Ini lumayan, kan? Apakah ini dewa penjudi? Ketiga dadu itu benar-benar ditumpuk. Bagaimana kamu berlatih? Keren banget. 3 dadu ditumpuk, dan angka teratasnya tetap 6. Cepat dan ungkapkan semua yang ada di bawah. Banyak orang yang hadir belum pernah melihat teknologi seperti itu dalam kehidupan nyata, jadi mereka sangat terkejut. Si gendut ini jelas-jelas memamerkan keahliannya, dan ia memang mendapatkan hasil yang diinginkannya. Ia menikmati sanjungan dari semua orang. Akan tetapi, karena dadu di bagian atas tidak tersusun rapi, separuhnya menggantung di udara, yang tampak agak berbahaya. Dia tidak berani bertindak gegabah lagi dan hendak mengambil 3 dadu itu. Namun pada saat itu, pemandangan yang mengejutkan pun muncul. Sebelum tangannya sempat menyentuh dadu, dadu di atasnya jatuh sendiri dan menggelinding di atas meja. 6 poin yang semula langsung menjadi 5 poin. Terlalu liar. Ekspresi si gendut berubah drastis. Tidak, ini tidak masuk hitungan. Semua orang baru saja melihatnya. Aku jelas dapat angka 6. Semua orang yang hadir menganggukkan kepala untuk memberi kesaksian baginya. Benar sekali, dia mendapat angka 6. Aku juga melihatnya. Angka 6. Kami akan bersaksi untukmu. Ini 6. Li Yangqi menutup telinga terhadap keriuhan penonton dan hanya mengucapkan beberapa patah kata. Pemuda itu langsung menerjemahkan, dadu ini hanya bernilai 5 poin. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena telah mendatangkan kematian. Tak ada orang lain yang bisa disalahkan. Bang! Si gendut menggebrak meja dan berdiri. Kalian tidak mampu, kan? Aku jelas dapat 6 poin. Kalau kalian begitu tidak tahu malu, aku tidak akan main lagi. Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi. Bang! Pada saat itu, Li Yangqi juga menggebrak meja dan berdiri. Ia mengucapkan beberapa patah kata dengan marah. Pemuda itu menirukan nada bicaranya dan memarahi dengan marah, kontrak yang kita tanda tangani punya aturan. Kalau kau menyerah di tengah jalan, kau harus memberi kami kompensasi meskipun kau mengaku kalah. Si gendut buru-buru mengambil kontrak itu dan melihatnya. Memang ada aturan seperti itu di sana. Ia langsung murka. Kalian mencoba menjebakku. Li Yangqi menatap dingin pria gemuk itu dan mengucapkan beberapa patah kata lagi. Pemuda itu menerjemahkan lagi, kita orang Korea selalu mematuhi kontrak. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak melihat dengan jelas dan menandatanganinya. Si gendut tahu ia tak bisa menolaknya, jadi nadanya sedikit melunak. Kau boleh membiarkanku terus bermain, tapi dadu tadi harus dihitung sebagai angka 6. Li Yangqi mengerutkan kening dan merenung sejenak. Akhirnya, ia mengangguk. Tentu. Baru kemudian si gendut itu duduk kembali, dengan senyum puas di wajahnya. Saat dadu di atas jatuh, angka pada dadu kedua juga terungkap. Angkanya juga 6. Dia juga sangat yakin dengan dadu ketiga. Tak diragukan lagi, angkanya juga 6. Akan tetapi, saat dia mengambil dadu itu, ekspresinya berubah drastis. Bab 937 Aku melihatnya selingkuh. Angka pada dadu terakhir sebenarnya adalah 5 poin. Mustahil, kok bisa 5 poin? Ini benar-benar mustahil. Si gendut menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya, seakan-akan ia melihat hantu. Dia telah bermain dadu selama puluhan tahun, tetapi hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, betapapun enggannya ia, kebenaran sudah ada di hadapannya. Ia tak bisa mengubahnya. Para penonton mendesah serempak. Ketiga dadu tersebut masing-masing bernilai 6, 6, dan 5, sehingga totalnya menjadi 17 poin. Meskipun sudah cukup bagus, masih sedikit berbahaya. Tuan, giliranku. Dengan senyum mengejek di wajahnya, Li Yangqi perlahan mengambil cangkir dadu dan mengocoknya. Seperti 2 kali sebelumnya, dia mengocok cangkir dadu beberapa kali dan membukanya. Sama seperti si gendut, ketiga dadu itu ditumpuk bersama-sama. Namun, hasilnya jelas jauh lebih rapi daripada 3 dadu si gendut. Yang paling atas juga angka 6. Li Yangqi perlahan-lahan melepaskan yang paling atas, memperlihatkan yang kedua, yang juga berjumlah 6 poin. Ekspresi si gendut berubah drastis. Matanya terpaku pada dadu, tak berani berkedip. Jika tembakan ketiga lawannya adalah 5 poin, ia mungkin masih mempunyai kesempatan. Namun,
Ketika Li Yangqi mengambil dadu kedua, semua orang yang hadir berseru serempak. 6 poin, 6 poin lagi. Ketiga dadu tersebut masing-masing bernilai 6 poin, sehingga jika ditotal menjadi 18 poin. Terbaik dari 3, Li Yangqi menang. Pria gemuk itu langsung terjatuh di kursi bagaikan balon kempes. Jika dia kalah, dia akan kehilangan 10 juta. Meskipun ia memiliki kekayaan kecil, 10 juta bukanlah jumlah yang kecil baginya. Dia pun merasa yakin bisa memenangkan permainan, jadi dia keluar untuk menantangnya. Dia tidak menduga akan kalah telak. Pemuda itu langsung mendesak, cepat bayar. Kamu tidak akan mengingkari janjimu, kan? Kamu sudah tanda tangan kontraknya, jangan coba-coba mengingkarinya. Si gendut terprovokasi oleh kata-katanya dan langsung balas melotot. Siapa sih yang mau menyangkalnya? Apa kau pikir kami orang Cina sama tidak bisa dipercayanya seperti kalian orang Korea? Bukankah itu cuma 10 juta? Aku akan ganti rugi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu banknya dan hendak membayar saat itu juga. Tunggu sebentar. Ye Feng melihat ini dan tiba-tiba menghentikannya. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda berusia 20-an. Mereka langsung bingung. Apa yang coba dilakukannya dengan ikut campur saat ini? Teman, ada apa? Pria gemuk itu menatapnya dengan bingung. Aku melihatnya berbuat curang, kata Ye Feng sambil menatap Li Yangqi. Ekspresi pria gemuk itu berubah. Curang. Kamu, yakin? Semua orang yang hadir juga bingung. Anak muda, kamu boleh makan apa saja, tapi kamu tidak boleh bicara sesuka hati. Apa hakmu untuk bilang dia curang? Banyak sekali yang menonton, tapi kami tidak melihat ada yang berbuat curang sama sekali. Kalaupun kita orang Tiongkok kalah, kita harus kalah secara adil. Kita tidak perlu menarik kembali kata-kata kita, kan? Ya, karena kamu kalah, jangan cari alasan. Ganti rugi saja langsung. Kenapa aku tidak melihat kalau dia curang? Semua orang jelas curiga dengan kata-kata Ye Feng. Mereka punya banyak pasang mata yang mengawasi. Tidak mungkin mereka semua tertipu, kan? Wajah Li Yangqi tidak banyak berubah, tetapi pemuda yang bertanggung jawab menerjemahkan untuknya tanpa kesal. Ia memelototi Ye Feng. Nak, jangan memfitnah kami. Mata mana di antara kalian yang melihat guruku berbuat curang? Ye Feng menunjuk matanya. Aku melihatnya dengan kedua mataku, dia curang. Pemuda itu hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Li Yangqi akhirnya bicara. Kamu bilang aku curang. Apa kamu punya buktinya? Ye Feng meliriknya dan mencibir. Jadi kamu bisa bahasa Mandarin. Lalu kenapa kamu pura-pura bisu tadi? Li Yangqi menatapnya dengan dingin. Jawab aku. Apa hakmu mengatakan aku curang? Kalau kau tidak bisa mengatakannya, itu akan menjadi fitnah. Pria gemuk di sebelahnya buru-buru menarik lengan bajunya. Saudaraku, kita orang Tionghoa sudah kalah. Tak perlu mencari-cari alasan. Aku akan terima kekalahan ini. Dia mengira Ye Feng bertindak tanpa malu-malu untuknya karena rekan senegaranya. Namun Ye Feng tetap bergeming. Ia terus menatap Li Yangqi. Kau sengaja mengocok dadunya tadi. Lalu, saat dia marah, kau memanfaatkan kesempatan itu untuk membanting meja, menyebabkan angka dadu di bawahnya berubah. Benar, kan? Ketika semua orang mendengarnya mengatakannya secara logis, mereka langsung menjadi skeptis. Saat si gendut marah, Li Yangqi memang memukul meja. Apakah itu mengubah angka dadu? Apakah orang Korea ini benar-benar curang? Sebelum Li Yangqi sempat menjawab, pemuda itu mencibir. Biar semua orang dengar. Apa yang kau katakan itu terlalu konyol. Siapa yang bisa mengubah angka dadu dengan keras di meja? Dan tidak membiarkan siapapun tahu. Kau pikir kita sedang syuting film? Hanya orang bodoh yang akan percaya omong kosongmu. Mendengar kata-katanya, semua orang langsung goyah. Mereka merasa apa yang dikatakan pemuda ini masuk akal. Sungguh tak masuk akal dadu bisa berubah hanya dengan satu tamparan di meja. Bagaimana mungkin ada teknologi seperti itu di dunia? Ye Feng melirik pemuda itu. Jika aku bisa mengembalikan beberapa gerakan ini, maukah kau mengaku curang? Sebelum Li Yangqi sempat bicara, pemuda itu mencibir, baiklah, asal kau bisa melakukan apa yang kau katakan, kami akan mengakui bahwa kami curang. Semua orang bersemangat. Akan ada pertunjukan yang bagus. Bab 938 Tiongkok benar-benar penuh dengan bakat tersembunyi. Ketika Li Yangqi mendengar bahwa pemuda itu telah membuat keputusan sendiri dan menyetujui permintaan Ye Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia memang baru saja berbuat curang, dan dia yakin telah melakukannya dengan sangat diam-diam. Orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Jadi ketika Ye Feng mengungkapnya di depan publik dan menceritakan proses perselingkuhannya, dia benar-benar terkejut.
Namun, kalau dipikir-pikir lagi, mungkin penglihatan pihak lain memang sangat tajam, tetapi jika dia mengatakan bahwa dia dapat memulihkan gerakannya, itu sungguh menggelikan. Dia telah berlatih keras selama lebih dari 20 tahun. Di seluruh Asia Timur, berapa banyak orang yang bisa mengembalikan kemampuannya. Dan pemuda di depannya ini, sekalipun ia mulai menekuni ilmu 1000 jurus sejak dalam kandungan ibunya, mustahil baginya untuk mencapai prestasinya. Setelah memikirkannya, dia langsung mengangguk setuju. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Ye Feng menoleh dan mengangguk ke arah si gendut. Kembalikan dadu seperti caramu mengocoknya. Si gendut bingung, tetapi ia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Ia meletakkan 3 dadu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kau baru saja bilang tuanku yang mengibaskan dadu ini. Kalau begitu, tunjukkan padaku bagaimana kau bisa mengibaskan dadu ini tanpa ketahuan. Pemuda itu segera menunjuk dadu di atas dan berbicara dengan nada provokatif kepada Ye Feng. Semua orang melihat ke meja dan menggelengkan kepala. Terutama si gendut itu. Dia sedang duduk di sana saat itu dan sama sekali tidak menyadari meja bergetar. Bagaimana dadu bisa jatuh jika meja tidak bergetar? Namun, ini bukan masalah bagi Ye Feng. Ia pertama-tama duduk di kursi dengan tenang, lalu meletakkan satu tangan di atas meja, tersenyum kepada Liang Qi. Sebenarnya sangat mudah mengocok dadu tanpa membuat meja ikut bergoyang. Setelah berkata demikian, dia tampak tidak mengerahkan tenaga apapun, tetapi dadu di atasnya benar-benar jatuh dengan bunyi klik. Suasana langsung memanas. Kamu lihat mejanya goyang. Aku juga nggak lihat. Aku juga tidak melihatnya, tapi dadunya jatuh begitu saja. Sungguh ajaib. Ya ampun, jadi itu benar-benar bisa dilakukan. Bukankah itu membuktikan kalau orang Korea ini curang? Ini tidak masuk akal. Semua orang bingung dengan pemandangan ini, dan suara diskusi menjadi semakin keras. Ekspresi wajah pemuda itu pun berubah, dan dia buru-buru menatap gurunya. Raut wajah Liang Qi tampak terkejut. Ia tak menyangka pemuda ini bisa melakukan hal serupa. Tampaknya segala sesuatunya tidak berjalan baik. Pria gemuk itu bahkan lebih terkejut. Dia telah mengamati dengan sangat teliti tadi dan memang tidak melihat meja bergetar. Akan tetapi, dadu ini jatuh begitu saja, sama seperti sebelumnya. Adik kecil, bagaimana caranya? Dia menatap Ye Feng dengan tak percaya. Sangat sederhana. Kau tidak perlu kekuatan eksternal untuk menggunakan kekuatan internal. Ye Feng segera menjawab. Si gendut langsung tercengang. Ia tampak mengerti, tetapi juga tampak tidak mengerti. Singkatnya, ia tidak mengerti. Pemuda itu panik. Guruku tidak tahu kekuatan internal maupun eksternal. Ini tidak berarti apa-apa. Yang terpenting adalah pilihan terakhir yang kau sebutkan. Kau bisa mengubah poinnya dengan membanting meja. Benar, benar. Cepat, tunjukkan pada kami. Mari kita lihat. Semua orang di sekitarnya mulai mendesaknya. Mereka semua ingin melihat apakah orang ini sedang membual atau apakah dia benar-benar memiliki teknologi seperti itu. Ini sungguh tak masuk akal. Masih ada 2 dadu yang ditumpuk bersama di atas meja. Ye Feng membuka yang paling atas dengan santai. Semuanya, lihat baik-baik, sekarang sudah jam 6. Semua orang mengangguk, mengonfirmasikan jumlahnya 6 poin. Ye Feng meletakkan dadu itu kembali, lalu membanting meja dengan suara, bang. Kedua dadu itu masih utuh. Tidak ada yang berubah. Hanya itu. Sepertinya tidak ada perubahan. Iya, bukannya kamu bilang poinnya akan berubah kalau kamu main di meja. Aku nggak tahu. Anak ini sedang menyombongkan diri. Kenapa aku tidak bisa melihat yang berbeda? Apa dia mengacaukannya? Ini terlalu memalukan. Semua orang menatap Ye Feng dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Pemuda itu tak kuasa menahan tawa. Kau yakin poinnya akan berubah hanya dengan satu ketukan? Bercanda, kan? Si gendut juga menatap Ye Feng dengan cemas. Kakak, kamu. Apa kamu percaya diri? Ye Feng mengangguk ke arah 2 dadu itu. Tidakkah kau akan tahu setelah kau mengambilnya? Pria gemuk itu mengambil dadu itu dengan tak percaya. Ketika ia melihat dadu di bawahnya, matanya langsung terbelalak tak percaya. 5 poin, sebenarnya 5 poin. Yang tadinya jelas 6 poin, sekarang malah menjadi 5 poin. Dia hanya merasakan rambutnya berdiri tegak, seolah-olah dia melihat hantu. Kerumunan yang semula ribut, sempat terdiam sesaat, kemudian terjadi perbincangan yang lebih panas lagi. Ya ampun, poinnya benar-benar berubah. Apa aku sedang bermimpi? Rasanya seperti sulap. Aku bahkan tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Aku merinding. Ini luar biasa. Apakah ini berarti orang Korea ini benar-benar curang? Saat orang banyak berdiskusi, mereka menatap dingin ke arah Liang Qi dan yang lainnya.
Sementara itu, Li Yangqi dan kelompok bawahannya juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka menatap Ye Feng dengan tak percaya. Meskipun tidak mudah untuk mengubah poin dadu dengan membanting meja, itu juga tidak terlalu sulit. Bagian yang sulit adalah tidak ada yang bisa melihat cacatnya. Level Li Yangqi dalam aspek ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seseorang yang sama terampilnya dalam berjudi. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa orang ini sebenarnya masih sangat muda, baru berusia awal 20-an. China benar-benar penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Bab 939 katakan padaku, bagaimana kamu ingin bermain? Pria gemuk itu tertegun sejenak sebelum tiba-tiba bereaksi dan menarik baju Li Yangqi. Bajingan, beraninya kalian curang. Aku akan membunuh kalian. Sebelum dia sempat bergerak, sekelompok orang di belakang Li Yangqi telah bergegas dan menariknya pergi. Ketika orang banyak melihat ini, mereka semua mulai berteriak. Ada apa? Setelah ketahuan selingkuh, kamu masih harus memukulnya. Kalau begitu kita nggak akan akur. Benar. Menipu saja sudah cukup memalukan, tapi kau masih mau bertarung. Apa kau benar-benar berpikir kami hanya hiasan? Aku penasaran kenapa kalian terus menang sepanjang pagi. Jadi, kalian curang. Karena kamu curang, kamu harus mengembalikan semua uang yang kamu menangkan. Hanya pengembalian uang. Menurut aturan, curang mengharuskan seseorang memotong kedua tangannya. Semua orang langsung bersemangat. Sekelompok orang Korea itu menjadi pucat karena ketakutan dan segera melepaskan si gendut yang mengepung Li Yangqi. Saat itu, pemuda yang menerjemahkan untuk Li Yangqi tiba-tiba berkata, buka matamu dan lihatlah. Di kontrak ini tertulis hitam di atas putih bahwa kau boleh curang. Kalianlah yang tidak mau keluar. Apa kau bisa menyalahkan kami? Sambil berbicara, dia melempar kontrak yang baru saja ditandatangani si gendut itu. Keributan semua orang langsung mereda. Apakah ada klausul seperti itu dalam kontrak? Si gendut mengambil kontrak itu dan melihatnya dengan saksama. Di sana tertulis, tidak ada batasan untuk curang. Namun, kata-kata ini ditulis sangat kecil. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, akan sulit untuk menyadarinya. Terlebih lagi, ia tidak membaca kontraknya dengan saksama tadi. Ia tidak menyangka pihak lain sudah memikirkan langkah ini sejak lama. Mengambil langkah mundur, bahkan jika dia tahu bahwa dia bisa berbuat curang, itu akan sia-sia. Lagi pula, dia tidak memiliki keterampilan untuk berbuat curang seperti Li Yangqi. Kali ini semua orang terdiam. Karena tertulis dalam kontrak bahwa mereka dapat berbuat curang, mereka benar-benar tidak dapat menemukan kesalahan apapun dalam hal itu. Si gendut juga tahu bahwa ia tak bisa menghindarinya. Ia hanya bisa tersenyum pada Ye Feng. Saudaraku, apapun yang terjadi, terima kasih banyak, akhirnya kau memberitahuku bagaimana aku mati. Hanya 10 juta yuan. Aku masih mampu membelinya. Setelah mengatakan itu, dia langsung mentransfer 10 juta yuan kepada Li Yangqi. Ye Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang memintanya menghitung setiap langkah? Bahkan jika mereka ketahuan curang di tempat, itu akan sia-sia. Setelah si gendut mentransfer uang, Li Yangqi menoleh ke arah Ye Feng. Tuan, mau bertaruh denganku? Semua orang menatap Ye Feng dengan penuh harap. Keahlian menipu pemuda itu sangat hebat. Jika dia memasuki arena, dia mungkin benar-benar bisa membuat orang Tiongkok bangga. Lagi pula, kelompok orang Korea ini sudah bersikap arogan sepanjang pagi dan belum terkalahkan. Mereka sudah tidak tahan lagi. Namun Ye Feng masih melambaikan tangannya. Aku masih ada urusan hari ini, aku tidak akan bertaruh. Ketika semua orang mendengar penolakannya, mereka langsung kecewa. Tapi aku tertarik dengan piala 9 naga ini. Aku ingin membelinya. Ia menoleh ke arah piala 9 naga di meja di sampingnya. Maaf, tapi piala 9 naga hanya untuk berjudi, bukan untuk dijual. Kalau kau mau, silakan duduk dan berjudi. Li Yangqi dengan tegas menolak permintaan pembeliannya. Sudah ku bilang aku tidak mau berjudi hari ini. Karena kamu tidak mau menjual, lupakan saja. Ye Feng kemudian berjalan kembali ke kerumunan dan memegang tangan Cheng Feier, bersiap untuk pergi. Saat pemuda yang berdiri di belakang Li Yangqi melihat Cheng Feier, ia seperti tersengat arus listrik. Meskipun ia tidak kekurangan wanita cantik, semua wanita itu telah menjalani pasca produksi. Tidak masalah jika mereka terlihat sama, tetapi jiwa mereka juga serupa. Mereka sama sekali tidak memiliki kepribadian. Namun, gadis di depannya tidak hanya sangat cantik, tetapi juga alami. Tidak ada bekas pisau di wajahnya. Yang lebih menyentuh hatinya adalah temperamen gagah berani dan heroik yang terpancar darinya. Sesuatu yang belum pernah ia lihat pada wanita Korea manapun.
Jika dia melewatkannya, dia tidak tahu apakah dia akan pernah bertemu wanita seperti itu lagi dalam hidupnya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berteriak, "Nak, karena kamu tidak berani bertaruh dengan guruku, bagaimana kalau aku bertaruh denganmu?" Tidak tertarik. Ye Feng bahkan tidak menoleh. Ia hanya menjawab dengan santai. "Kurasa kau takut, kan? Dasar pengecut. Kalian semua pria Tionghoa memang tak berguna. Sayang, kusarankan kau segera meninggalkannya. Dia tak pantas untukmu." Ketika pemuda itu melihat keduanya hendak keluar dari kerumunan, ia langsung mengejek mereka. Ye Feng perlahan berhenti dan berbalik menatapnya. "Kau sedang mencari kematian." Merasa kata-katanya efektif, pemuda itu menjadi semakin agresif. "Orang Cina memang rapuh. Apa kau marah begitu saja? Kau bahkan tidak berani bertaruh denganku, apa salahnya menyebutmu pengecut? Kalau kau tidak senang, ayo bertaruh denganku." Ketika orang-orang di sekitar mendengar hal itu, mereka tidak tahan lagi. "Adik kecil, kamu bertaruh dengannya. Kalau kamu takut kalah, kami akan menggalang dana untukmu." "Benar sekali. Bajingan ini berani memarahi kami orang Cina. Kalau kau membantu kami menghadapinya, mereka akan membayarmu. Kalau saja aku tidak kurang kemampuan, aku pasti sudah pergi dan mengurus anak ini sekarang juga. Aku sudah lama tidak suka bocah ini. Dia membuatku sangat marah." Kerumunan itu jelas marah kepada pemuda itu dan mulai mengumpat. Ye Feng menatapnya dengan dingin. "Katakan padaku, kau ingin bertaruh berapa?" Wajah pemuda itu langsung berseri-seri, takut ia akan mengingkari janjinya. "Kau yang memutuskan cara bermainnya. Terbaik dari 3. Jika aku menang, biarkan dia menciumku." Sambil berbicara dia menunjuk ke arah Cheng Feier. Ketika Cheng Feier mendengar permintaannya yang tak tahu malu itu, dia menjadi sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. "Ayo kita ganti taruhannya. Aku tidak pernah bertaruh pada wanita." Ye Feng tiba-tiba tersenyum. Senyum yang bahkan Cheng Feier takuti. Dia tahu bahwa Ye Feng sangat marah. Ini pertama kalinya dia melihatnya semarah itu. Bahkan ketika akan mencuri peta harta karun rahasia dan Hong Jiajun mengarahkan pistol ke kepalanya, dia tidak pernah semarah ini. Kemarahannya membara karena dia. Bab 940 Aku mempermalukan babi. Jika kamu tidak ingin bertaruh, lupakan saja. Ketika pemuda itu mendengar bahwa Ye Feng tidak bersedia menggunakan Cheng Feier sebagai taruhan, dia mengambil piala 9 naga dan mulai mengaguminya. Niat membunuh terpancar di mata Ye Feng. Ia lupa sudah berapa lama ia tak marah seperti ini. Pria ini benar-benar telah menyentuh batasnya. Meskipun Cheng Feier bukan kekasihnya, mereka berdua telah bersama selama berhari-hari dan telah melewati hidup dan mati berkali-kali. Mereka sudah menjadi teman baik. Dan orang ini berani menghina temannya. Dia sedang mencari mati. Ye Feng cemas. Dia menatapnya dengan panik. "Kamu." Cheng Feier tersenyum manis padanya. "Aku percaya padamu." Dia bisa melihat bahwa Ye Feng tampaknya sangat peduli dengan piala 9 naga. Bahkan ketika dia pergi tadi, dia hanya berpura-pura. Yang lebih penting, dia percaya pada kekuatan Ye Feng. Sekalipun dia mungkin tidak bisa mengalahkan Li Yangqi, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengalahkan muridnya, kan? Kalaupun kalah, dia bisa saja bersikap bermusuhan dan tidak mengakuinya. Dengan hanya sedikit orang Korea ini, mereka masih ingin mempertahankannya. Mendengar Cheng Feier setuju, pemuda itu langsung memasang ekspresi mesum. "Cantik, apa kau benar-benar ingin aku menang agar kau bisa menjadi wanitaku?" Cheng Feier sudah sangat muak dengan pria ini. Ia mendengus dingin dan mengalihkan pandangannya. Namun, di mata Park Sang-woo, ekspresinya memiliki pesona yang berbeda, dan dia tidak bisa menahan rasa gatal. Senyum di wajah Ye Feng semakin lebar. "Karena kau sudah menyebutkan taruhanmu, bukankah seharusnya kau mendengarkan taruhanku?" Park Sang-woo tercengang. "Kamu tidak mau piala 9 naga?" Ye Feng menggelengkan kepalanya. "Aku tiba-tiba berubah pikiran. Kalau aku menang, aku mau mengukir satu kata di wajahmu, babi. Terus kamu harus berlutut di tanah dan bilang, 'Aku babi,' 100 kali, gimana?" Ekspresi Park Sang-woo berubah drastis. "Kau mempermalukanku." Ye Feng menggoyangkan jarinya. "Aku sedang mempermalukan babi." Park Sang-woo sangat marah dan hendak menyetujuinya. "Sang-woo, jangan gegabah." Pada saat ini, Li Yangqi, yang duduk di samping, tiba-tiba angkat bicara. Park Sang-woo masih sangat khawatir dengan kata-kata gurunya, jadi dia langsung ragu-ragu. Ye Feng langsung tertawa dingin. "Lupakan saja kalau kau tidak berani bertaruh, ternyata orang Korea itu pengecut semua, sepertinya julukan, orang sakit, lebih cocok untukmu." Park Sang-woo langsung marah. "Baiklah, aku setuju. Katakan padaku, kamu mau bertaruh berapa?"
Ye Feng menoleh ke Cheng Feier dan bertanya, apakah kamu punya koin? Cheng Feier tidak banyak bertanya dan mengeluarkan koin dari tasnya. Setelah Ye Feng mengambilnya, ia menoleh ke arah Park Sang-woo. Kalau begitu, ayo main lempar koin. Terbaik dari 3. Melihat koin itu, Park Sang-woo tak kuasa menahan tawa. Haha, kamu nggak bercanda, kan? Berani-beraninya kamu mengambil benda sepele seperti itu. Bagi para ahli judi seperti mereka, menebak koin hanyalah sebuah penghinaan terhadap kecerdasan mereka. Ye Feng tidak keberatan. Ayo main lempar koin. Kalau kamu tidak setuju, lupakan saja. Ekspresi mengejek di wajah Park Sang-woo perlahan berubah menjadi seringai. Baiklah, kalau begitu mari kita lempar koin. Ye Feng langsung melempar koin itu kepadanya. Di ronde pertama, kamu lempar koinnya, aku tebak. Park Sang-woo tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan berjalan menuju meja judi. Ye Feng juga duduk di hadapannya. Kerumunan orang di sekitarnya bergegas maju dengan ekspresi penasaran. Nak, perhatikan baik-baik. Bang! Tepat saat koin itu mulai jatuh, Park Sang-woo sudah menekannya ke meja dengan tamparan. Karena kecepatan tangannya terlalu cepat, bahkan Cheng Feier yang berdiri di samping Ye Feng tidak melihatnya dengan jelas. Penglihatannya telah dilatih secara khusus. Bahkan ia sendiri tidak bisa melihat dengan jelas, apalagi yang lain. Mereka semakin bingung. Park Sang-woo memprovokasi Ye Feng dan mengangkat dagunya. Coba tebak, kata-kata atau bunga. Li Yangqi juga menatap Ye Feng dengan penuh minat. Orang ini mampu menembus 1000 seninya dan menirunya dengan sempurna. Jelas, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang 1000 seni dan seharusnya memiliki penglihatan yang tajam. Melempar koin seharusnya tidak sulit baginya, bukan? Ye Feng menatap tangan Park Sang-woo. Ia langsung menunjukkan ekspresi bingung. Park Sang-woo menunggu lama dan mulai tidak sabar. Kau mau menebak atau tidak? Bisakah kau cepat? Ye Feng hanya bisa menghela napas tak berdaya, kurasa. Kata-kata. Park Sang-woo langsung tersenyum. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Setelah berkata demikian, perlahan-lahan dia membuka telapak tangannya. Koin berkilau di atas meja menunjukkan sekuntum bunga. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua mendesah kecewa. Dia sebenarnya salah menebak di ronde pertama. Apakah masih ada harapan? Li Yangqi mengerutkan kening. Pria ini begitu kuat barusan. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa menebak koin dengan benar? Mungkinkah dia sengaja menunjukkan kelemahannya untuk membingungkan penilaiannya? Dia tidak bisa memahami Ye Feng saat ini, jadi dia hanya bisa mengamati lebih jauh. Park Sang-woo sangat gembira dan langsung mengedipkan mata pada Cheng Feier. Sepertinya ada harapan untuk mendapatkan kembali kecantikannya hari ini. Cheng Feier memelototinya, merasa sangat jijik. Di saat yang sama, ia tak bisa menahan rasa bingung. Dengan kemampuan berjudi Ye Feng, seharusnya ia tidak selemah itu. Ketika Ye Feng melihat hasil ini, dia pun menghela napas sambil mencela diri sendiri, sekarang giliranku untuk membalik. Park Sang-woo tidak membuang waktu dan melemparkan koin itu kepadanya. Setelah Ye Feng menerima koin itu, dia meletakkannya ke dalam cangkir dadu dan mulai mengocoknya. Berpura-pura misterius. Park Sang-woo mencibir, tetapi telinganya dengan saksama mendengarkan gerakan di dalam cangkir dadu. Gurunya, Li Yangqi, biasanya sangat ketat dengan mereka. Mendengarkan dadu hanyalah keterampilan dasar. Mereka bisa menebak angka berdasarkan suara dadu yang jatuh ke tanah. Dia dianggap yang paling menonjol di antara para siswa, dan tingkat keberhasilannya sudah sekitar 60%. Namun, koin dan dadu berbeda. Dia belum pernah berlatih sebelumnya, jadi kedengarannya agak sulit. Bang! Bagi Park Sang-woo, selama tebakannya tepat, ia akan menang taruhan. Ia akan bisa membawa pulang si cantik, jadi ia masih sedikit gugup. Park Sang-woo berpikir sejenak dan akhirnya menjawab. Bunga. Ye Feng tidak membuang waktu, dia membuka cangkir dadu. Melihat adegan ini, Park Sang-woo langsung menggebrak meja dengan marah. Sungguh menyebalkan bahwa tebakannya bisa salah dengan peluang 50%. Orang-orang di sekitar juga menghela napas lega. Lagi pula, mereka semua orang Tionghoa. Kebanyakan dari mereka condong ke arah Ye Feng. Terutama gadis cantik seperti Cheng Feier, bagaimana mereka bisa membiarkan orang Korea mengambil keuntungan darinya. Cheng Feier juga menghela napas lega. Meskipun Ye Feng kalah, dia tidak akan benar-benar pergi bersama Park Sang-woo, kemungkinan besar dia akan mengingkari janjinya. Namun, akan lebih baik lagi jika dia tidak kalah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.